Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Alfarobi, NPM 211 0070530117, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengerjakan tugas Ekonomi Manajerial C tentang video pembelajaran. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang estimasi permintaan. Yang pertama yaitu estimasi perkiraan atau permintaan. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengetahui pengertian perkiraan permintaan. Yang kedua, mengetahui metode-metode untuk melakukan perkiraan permintaan. Dan yang ketiga, bisa memilih dan menerapkan metode perkiraan permintaan yang tepat dalam masalah pembuatan keputusan manajerial. Selanjutnya yaitu pengertian estimasi permintaan. Estimasi permintaan adalah menentukan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Perkiraan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian atau uncertainty di masa yang akan datang yang akan dihadapi dalam pengambilan keputusan. Maksudnya di sini yaitu bagaimana faktor-faktor yang dipengaruhi dalam permintaan tersebut di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan estimasi permintaan. Dapat dikelompokkan dalam dua bagian. Yang pertama pendekatan riset pasar dan yang kedua yaitu pendekatan analisis regresi. Pendekatan riset pasar. Ada tiga cara yang dapat digunakan untuk melakukan riset pasar. Yang pertama yaitu survei konsumen atau consumer survey. Merupakan survei yang melibatkan sejumlah konsumen sebagai sampel tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Untuk mengatasi kelemahan, dilakukan observasi dengan cara mengumpulkan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan produk. Jadi maksudnya di sini yaitu kita melakukan sebuah kuesioner terhadap konsumen. Jadi dari kuesioner yang diisi oleh konsumen tersebut kita jadi tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya eksperimen pasar atau market experiments. Merupakan metode untuk mengetahui reaksi konsumen berkaitan dengan kuantitas yang akan dibeli apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta dari suatu komoditi yang dilakukan di pasar yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu klinik konsumen atau consumer clinics. Merupakan eksperimen laboratorium di mana sejumlah partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakannya dalam suatu toko simulasi dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi pada klinik konsumen ini para partisipan itu diberi uang, ya, diberi sejumlah uang tertentu untuk dibelanjakan dalam suatu toko. Jadi dapat dilihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua yaitu pendekatan analisis regresi. Analisis regresi dinilai lebih bermanfaat untuk perkiraan permintaan karena bersifat lebih efektif, mampu memberi informasi yang lebih lengkap, dan lebih murah dibandingkan dengan riset pasar. Adapun tahapan-tahapan untuk melakukan estimasi permintaan dengan analisis regresi. Yang pertama itu kita menentukan model permintaannya dulu. Yang kedua mengumpulkan data dari variabel. Yang ketiga menentukan bentuk persamaan permintaan. Yang keempat melakukan perhitungan persamaan regresi. Yang kelima menguji hasil regresi. Dalam menguji hasil regresi ada 4 pengujian. Yang pertama yaitu uji tanda. Uji ini menyangkut tanda positif atau negatif dari nilai koefisien dan mengujinya apakah sesuai dengan dasar teori yang ada. Yang kedua, uji signifikansi. Uji ini dimaksudkan untuk mengukur keberartian hasil secara statistik dari perkiraan parameter atau mengukur derajat keyakinan dari setiap perkiraan parameter. Uji yang digunakan adalah uji T dan uji F. Yang ketiga yaitu uji determinasi. Uji determinasi atau R-square dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi pada Qx yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada dalam persamaan regresi. Jika R-square 80%, ini menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan sebesar 80% terjadi variasi pada Qx. Yang keempat yaitu uji penyimpangan regresi.
Uji yang harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa persamaan regresi bebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedastistas, autokorelasi, dan harus memenuhi syarat data terdistribusi normal. Oke, pada slide selanjutnya yaitu perkiraan permintaan dalam pembuatan keputusan manajerial. Contohnya yaitu seorang manajer pemasaran yang ingin memperkirakan besarnya kuantitas yang dibeli atas produk perusahaan terkait dengan iklan yang dilakukan untuk mendukung penjualan suatu produk. Manajer tersebut mempunyai dugaan bahwa semakin banyak dilakukan iklan, maka semakin banyak pula kuantitas yang diminta. Manajer memutuskan untuk menggunakan analisis regresi yang dipandangnya lebih sesuai dengan data yang didapatkan. Sesuai dengan pendekatan analisis regresi, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Ya, tadi juga udah dibilang bahwa lebih baik analisis regresi dibandingkan riset pasar karena lebih efektif dan datanya itu lebih lengkap gitu kan. Jadi yang pertama itu menentukan model permintaan. Dalam kasus ini, model terdiri dari dua variabel, yaitu kuantitas yang diminta atau sebagai variabel dependen bisa dilambangkan dengan Y, dan iklan sebagai variabel atau independen yang bisa dilambangkan dengan X. Model dapat dituliskan Y sama dengan F kali X atau Y sama dengan fungsi dikali X. Yang kedua yaitu mengumpulkan data variabel. Data kuantitas yang diminta atas produk Y diambil dari data penjualan, sedangkan data iklan diperoleh dari frekuensi tayang iklan dalam sebulan. Data kedua variabel diambil dalam 10 bulan sejak peluncuran produk pertama kali yaitu Januari 2020 dan berakhir di Oktober 2020. Oke, baik. Pada tabel ini kita dapat melihat data-data tadi. Yaitu iklan dilambangkan dengan XT, penjualan dilambangkan dengan YT. Jadi cara untuk mencari XT dikurang dengan X bar yaitu XT-nya kan tadi 10. XT-nya 10, terus X bar. X bar tuh rata-rata ya, rata-rata dari nilai XT. Di X barnya itu 12. Jadi kita kurangkan 10 dikurang 12 jadi dapatlah hasilnya min 2. Nah, untuk mencari dengan YT dikurang YX bar itu caranya itu 44 dikurang dengan 50 ya. 44 dikurang 50 jadi dapatlah min 6. Dan untuk mencari XT dikurang X bar dikali YT dikurang Y bar itu kita tinggal kaliin saja itu min 2 dikali min 6. Min 2 kali min 6 berarti hasilnya 12. Min kali min hasilnya positif. Dan untuk XT dikurang X bar pangkat 2 yaitu hasil dari XT dikurang X bar yang tadi itu yang min 2 nih nanti kita pangkatkan 2. Min 2 pangkat 2 berarti 4. Min 3 pangkat 2 berarti 9. Min 1 pangkat 2 berarti 1 gitu ya. Jadi kita bisa lihat aja di tabel ini, pahami dan baca baik-baik dari mana datang angka-angka ini. Nah, yang ketiga yaitu menentukan bentuk persamaan. Plot data yang diperoleh perlu dilakukan diagram pencar yang dimaksudkan untuk mengetahui bentuk persamaan dari model permintaan perusahaan, apakah linear atau tidak linear. Persamaannya yaitu YT sama dengan A tambah BXT. Yang keempat yaitu menghitung persamaan regresi. Dari perhitungan diperoleh A sama dengan 7,60 dan B sama dengan 3,53 sehingga persamaan regresi menjadi Y sama dengan 7,60 ditambah 3,53X. Nah, dari mana datangnya? Jadi untuk mencari persamaan ini kita cari nilai B-nya terlebih dahulu ya. Karena persamaannya tadi kan YT sama dengan A tambah BXT ya kan. Kita cari dulu nilai B-nya. Nilai B-nya itu diperoleh dari data yang tadi ya. Jadi 106 dibagi dengan 30 dapatlah 3,53. Setelah kita dapat nilai B-nya, maka kita tinggal masukin aja ke persamaan nilai A ya. Jadi persamaan nilai A itu Y dikurang BX sama dengan 50 dikurang 3,53 dikali 12 dapatlah hasilnya 7,60. Tadi kan kita udah dapat nih nilai A dan B-nya, ada maknanya yang terkandung dalamnya. Apa makna nilai A dan B yang masing-masing sebesar 7,60 dan 3,53 tadi?
yaitu A sama dengan 7,60 berarti bahwa kuantitas yang diminta atas produk tersebut akan bernilai Rp7.600.000 bila tidak ada iklan yang ditayangkan atau bila X sama dengan 0. Koefisien regresi B menunjukkan besarnya elastisitas permintaan terhadap iklan. Bila B sama dengan 3,53, berarti setiap penambahan satu kali tayangan iklan akan berdampak pada meningkatnya kuantitas yang diminta sebanyak Rp3.530.000. Nah, misalnya X-nya 1 nih. Jadi X-nya sama dengan 1, persamaan Y-nya itu sama dengan, kan tadi kita udah dapat nilai Y-nya ya, 7,60 tambah 3,53 tadi. Jadi tinggal kita masukkan aja lagi. Y sama dengan 7,60 ditambah 3,53 dikali 1 sama dengan 11,13. Begitupun pada misalnya X sama dengan 5, tinggal kita kaliin 5 aja, tinggal kita masukin 5-nya. Begitupun juga dengan X sama dengan 10, tinggal kita ubah aja tadi nilai X-nya itu menjadi 10. Begitupun seterusnya. Misalnya X-nya 15 nih. Jadi Y sama dengan 7,60 ditambah 3,53 dikali 15. Barulah dapat hasilnya. Baik, selanjutnya itu yang kelima, menguji hasil regresi. Perkiraan di atas akan benar jika persamaan regresi yang dihasilkan juga benar. A. Uji tanda koefisien regresi B di mana B bertanda positif. Yang kedua yaitu uji signifikansi dengan uji T. Uji ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis bahwa B adalah signifikan secara statistik. Yang C yaitu uji kecocokan model atau R-square untuk mengukur proporsi perubahan total variabel terikat Y yang dijelaskan oleh variasi variabel bebas X. Nah, ini tabel kurang lebih sama dengan tabel yang sebelumnya tadi, tinggal dipahami aja karena kita tinggal ngikutin tahap-tahap yang sudah ada pada tabel ini. Misalnya datang hasil min 6 dari mana, ya YT dikurang YX bar yaitu 44 kurang 50, begitupun seterusnya. Tinggal dibaca dan disimak baik-baik. Baik, dari data tabel di atas tuh kita udah dapat nih semua datanya. Jadi R kuadrat sama dengan 373,84 dibagi 440 sama dengan 0,85. Ini berarti bahwa 85% dari variasi total dalam penjualan perusahaan dipengaruhi oleh variasi dalam pengeluaran iklan perusahaan. Sisanya sebesar 15% ditentukan oleh variabel lain selain iklan. Yang D yaitu koefisien korelasi. Besarnya R akan ditentukan dari tanda R lebih dari 0 yaitu hubungannya positif. Dan jika R kurang dari 0 maka hubungannya negatif. Besarnya R dapat ditentukan dari R kuadrat yaitu R sama dengan akar R kuadrat sama dengan akar 0,85 sama dengan 0,92. Hal ini berarti bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan yang positif dan kuat. Oke, cukup sekian penjelasan dari materi yang saya paparkan, yaitu tentang estimasi permintaan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat video yang saya buat ini. Saya Diki Alfarobi, pamit undur diri. Banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.